Informasi pertama kami, nama Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2023-2024 Budi Ari Setiadi disebut dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus penanganan judi online yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang menghadirkan 6 saksi dari jaksa penuntut umum. Hal ini saudara terungkap melalui kesaksian mantan Dirjen Aptika Kominfo, Hoki Situngkir, yang menyebut ada pertemuan dengan salah satu terdakwa di kediaman mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi. Hoki menyebut Budi Ari memperkenalkan salah satu terdakwa yang akan membantu penanganan kasus judi online. Selain 6 saksi, sidang juga dihadiri 4 terdakwa yakni Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti, dan Murijen. Siapa? Pak Tony. Pak Tony pernah ketemu, Adi pernah ketemu. Coba jelaskan pertemuan dengan Pak Tony di mana? Seperti yang saya sampaikan Pak, pertemuannya itu waktu itu tidak terencana. Kita ada pertemuan dengan Pak di kediaman Pak Menteri dengan Pak Irjen waktu itu. Nah kemudian setelah pertemuan Pak Tony datang, terus kita ngobrol. Nah di situ kemudian disebutkan ada kalian yang bantu Pak Menteri. Pak diperkenalkan oleh Pak Menteri. Pak Menteri siapa? Pak Menteri Kominfo. Nama apa? Oh, diperkenalkan dalam maka ini teman saya apa itu? Iya, teman yang bantuin. Bantuin apa? Soal judol. Terus soal judol ya. Terus kapasitasnya kapasitas terdakwa Tony apa ahli IT atau ahli apa? Saya tidak tahu. Oh ini teman saya yang itu aja. Titik. Saudara, meski mengenal terdakwa, namun mantan Menkominfo Budi Ari membantah ia melindungi praktik judi online. Hal ini diungkap Budi Ari merespons namanya muncul dalam surat dakwaan jaksa dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni. Jadi bukan disebut atau menerima, tapi mereka kan itu kesepakatan di antara mereka, bukan saya bersepakat dengan mereka, gitu. Itu lengkap kok di berkasnya. Jadi menurut yang kami tangkap itu kan disebut menerima alokasi 50%. Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah saya tahu? Saya tidak tahu. Apakah mereka pernah memberitahu? Mereka tidak pernah memberitahu. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Media mengutip tergesa-gesa atau misleading atau memframing dan cenderung fitnah ke saya. Sebelumnya, sejumlah kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi ke Barreskrim Polri. Budi Ari dilaporkan atas dugaan fitnah. Dalam laporannya, PDIP saudara tak terima dengan tudingan Budi Ari yang menyebut PDI Perjuangan terlibat dalam kasus penjagaan situs judi online. Tudingan ini berawal dari beredarnya rekaman mirip suara Budi Ari yang menyebut PDIP terlibat kasus judi online. Pasal 310 dan 311 ya. Dengan 310 dan 311 atas nama fitnah yang disampaikan oleh terlapor. Jadi terlapor di sini ya Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo. Ya. Di sini juga kami memohon atau meminta ya kepada Jaksa Agung, karena ini adalah bermula dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kami meminta kepada Jaksa Agung jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, panggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan di jalur hukum. Ya. Kami minta kepada beliau, kepada Budi Ari untuk hadapi secara gentle, secara laki-laki, gitu ya. Jangan bawa-bawa Anda sebagai pejabat seenaknya menuduh, seenaknya menyampaikan pernyataan, memfitnah, jangan seperti itu. Terakhir kami meminta dan memohon kepada Presiden Republik Indonesia yang kita hormati bersama Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi kepada pejabat-pejabat seperti ini.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersinggung dengan ucapan Budi Ari yang menyebut partainya dibalik berita buruk soal Budi Ari dalam kasus judi online. PDIP menegaskan akan mengambil langkah hukum pada Budi Ari. Oh sudah tahu, bahkan Ibu cukup cukup tersinggung dengan ucapan itu karena PDI Perjuangan itu kan institusi bukan orang per orang. Dan si Budi Ari kan langsung menyebutkan PDIP, gitu kan? Itu keterlaluan menteri kayak begini. Sementara itu merespons laporan PDIP ke Barreskrim Polri, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik bilang Budi Ari yang merupakan Ketua Umum Projo tidak pernah menyebut nama PDIP dalam rekaman yang beredar. Freddy menambahkan rekaman itu merupakan pembicaraan Budi Ari dengan salah satu media dan tidak mengetahui jika direkam. Menanggapi adanya laporan polisi kepada Budi Ari Setiadi yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan karena dianggap telah mencemarkan nama baik PDI Perjuangan secara institusi atau kelembagaan, ya, sehubungan dengan adanya atau beredarnya rekaman suara Budi Ari di publik. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa rekaman yang beredar tersebut adalah komunikasi privat ataupun pribadi antara Budi Ari dan pemimpin redaksi dan wartawan sebuah media online, di mana Budi Ari memberikan klarifikasi sekaligus mempertanyakan tulisan, khususnya judul berita media online tersebut. Budi Ari tidak ada niat untuk menyerang kehormatan ataupun mencemarkan nama baik PDIP secara institusi, karena memang dia tidak pernah menyebut nama PDIP di ruang publik atau kepada umum, dan Budi Ari juga tidak pernah menyebarkan atau menyuruh menyebarkan rekaman tersebut. Informasi lainnya dari Roy